Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali sebelum Anda libur Lebaran ya. Ini udah kuliah dulu kita terakhir ya, kalau tidak salah di minggu ini ya. Oke, saya melanjutkan lagi topik bahasan kita di chapter 67 ya, chapter 7 bukunya Paulus ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, pada hari ini kalau minggu ke-11 ya, jadi minggu 9, 10, 11, setelah learning outcome-nya, kita ingin Anda setelah mengikuti kuliah ini mampu menjelaskan dan menghitung pusat massa dan momentum linear dari sistem partikel ya, kemudian tapi partikelnya masih discrete, kemudian mampu menjelaskan konsep dan menghitung momentum sudut dan tenaga kinetik sistemnya, dan juga mampu menyelesaikan kasus gerak interaksi dua benda ya dengan menjadi persamaan masanya tereduksi ya. Oke. Nah, ini kalau di bukunya Paulus itu dinamika sistem partikel ya bab 7 gitu ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita membahas partikelnya itu satu atau paling banter dua ya, sehingga partikel dan walaupun benda objeknya itu besar, selalu kita melihat partikel, artinya pusat massa, artinya titik seperti itu ya. Nah, sekarang kita ingin melihat nanti dan ke depan benda yang misalnya bola, silinder atau piringan itu sudah tidak dianggap titik lagi, tapi benda apa adanya sih. Tapi kita masih bisa apa namanya memodifikasi persamaannya seolah-olah seperti titik. Nah, dengan namanya dinamika sistem objek yang continuous ya gitu. Oke, nah pertama kita ingin lihat tentang definisi pusat massa dan momentum linear system ya. Jadi pusat massa itu kalau di sini ada distribusi massa, ya kalau Anda lihat di sini ada distribusi massa ya, massa titik di sini ya. Ada MI, I-nya itu bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, terserah gitu. Nah, yang massa-massa titik ini terletak pada koordinat di sini ada dalam koordinat 3 dimensi ya, ada sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z. Sehingga massa ke I ini vektor posisinya ditunjukkan dengan vektor posisi RI gitu ya. Nah, tentunya ada apa namanya pusat massa MI ini maksudnya M1, M2 dan seterusnya lah. Ini juga kalau ini 2 ya ke sini ada R2, kalau ini 1, R1 dan seterusnya gitu. Nah, masing-masing massa ini dapat diwakili oleh satu buah titik gitu. Jadi masing-masing massa itu bisa diwakili oleh satu buah titik yang merupakan central mass-nya gitu atau pusat massanya. Jadi pusat massa di sini ini sebetulnya mewakili keseluruhan massa. Bisa jadi massa di sini berbeda kan? Kok ini nggak di tengah-tengah? Bisa jadi tidak di tengah-tengah karena massa ini bisa jadi lebih besar, jauh lebih besar daripada massa satu ini dan ini gitu ya. Bisa jadi kan, boleh jadi gitu. Tapi kalau massanya sama semua, tentunya pusat massa nggak mungkin di sini kalau dari simetri kan, mesti mungkin daerah-daerah sini kali ya, gitu kan bisa jadi ya gitu. Nah jadi nah, kenapa ada masanya di situ tadi? Karena memang distribusi masanya ini berbeda-beda sehingga bisa jadi kan pusatnya di sini gitu. Boleh jadi juga kan gitu. Nah, jadi pusat massa itu adalah massa yang mewakili keseluruhan distribusi ini gitu. Itu namanya pusat massa gitu kan. Seperti itu. Jadi massa yang kalau kita itu ibu kota. Jadi kan kota di Indonesia itu banyak ya, mulai dari Sabang, dari Merauke, Sabang, Aceh sana sampai Papua, itu kemudian ada Aceh, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada macam-macam. Itu pusat masanya itu kalau negara lain mau ngebom atau menghancurkan itu biasanya ya dilihat di ibu kotanya kan gitu.
Walaupun ibu kota sendiri itu sebetulnya bukan central mass dari masa masing-masing itu ya, dalam artian pusat ini ya keramaiannya kita kan ibu kota. Walaupun mau pindah ya, tapi sekarang kan di Jakarta gitu. Jadi kalau mau menguasai Indonesia, kuasailah pusat ibu kotanya kan gitu. Nah, itu juga gitu. Jadi kalau kita ingin melihat masa-masa yang lain ini, tinggal lihat perwakilan di pusat masa ini gitu. Maksudnya seperti itu ya. Itu pusat masa. Sehingga kan tadi yang posisi posisi RPM-nya ini, posisi pusat masanya itu kan terletak di RPM ini, bisa kita definisikan seperti ini jadinya kan. Jadi ini ada M1 vektor R1 plus M2 kali vektor R2 dan seterusnya, yang kalau dalam bahasa matematik itu pakai sigma ya. Jadi sigma RI vektor RI, kemudian I-nya 1 sampai N mestinya kalau di sini kan. Sampai N gitu. Sigma MI RI dibagi M. Nah, M-nya ini adalah penjumlahan dari total keseluruhan tadi. Jadi M1 plus M2 sampai M. Jadi MI jadi I sampai N gitu kan kalau di sini. I sampai N. Gitu. Inilah vektor pusat masanya gitu ya. Tentunya kalau Anda perhatikan di sini betul-betul dia fungsi dari masa masing-masingnya ya kan, dibagi dengan masa total. Nah, karena vektor ini adalah bisa kita proyeksikan dalam sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, sehingga kita bisa juga menuliskannya. Jadi misalnya kan RPM-nya ini kan mestinya seperti ini ya. Ini ke I atau ke X gitu. YPM ke J, kemudian ini ZPM ke K kan seperti itu. Nah, maka XPM ini ya sigma IM IXI dibagi dengan M, sekali lagi M ini itu adalah ini ya. Sigma IMI ke N, jadi total massa di situ. YPM-nya juga begitu. MIYI dan seterusnya, ZPM-nya juga begitu kan. Nah, begitupun kalau misalnya nanti dia apa namanya bergerak ya. Kalau kan ini bisa kita turunkan nih terhadap waktu kan. Jadi si R-nya tadi kalau kita turunkan terhadap waktu, tentunya kita anggap masanya tidak berubah ya. Sorry, ini kan R ya. Tadi RI, ini tentunya RI, DT, kemudian ini ada M, ya kan? Nah, gitu. Kelihatan nggak ya? Kemudian kelihatan ya. Jadi di sigma MI, kemudian ini RI-nya ke T, kemudian ini sigma M gitulah. Kenapa? Oke, sorry, ini ada XI, DRI ya. DRI T ya. Atau kita bisa menuliskan di sini sigma MIPI per M gitu. Ya, artinya ini adalah kecepatan VM-nya ya. Kalau kita terus PPM-nya gitu. Dan boleh ya. Jadi kecepatan pusat masanya kalau ini dia berubah terhadap waktu ya, pusat masanya berubah gitu. Maka kita dapatkan ini juga ya gitu. Terus kalau kita derivatifkan 2 kali lagi, artinya PM-nya ini kita turunkan ya. Gitu. Nah, maka kan ini juga sama kan. Ini dengan asumsi masanya tidak berubah ya terhadap waktu. DT. Atau sigma MIAI vektornya terhadap M. Ya kan gitu. Ya. Kita bisa nulisan kayak gini gitu. Nah, jadi kalau kita lihat momentumnya sekarang ya. Kita tahu yang namanya momentum kalau partikelnya itu bergerak, masing-masing kan punya momentum kan partikelnya itu. PI-nya itu adalah MIVI kan gitu.
Nah, masing-masing partikelnya bergerak ya. Jadi MI, VI. Nah, kalau total momentumnya kan berarti tinggal momentumnya masing-masing dijumlahkan secara vektor. Artinya ini kita jumlahkan nih, ya kan? Kita jumlahkan dari I sampai N gitu. Atau kalau kita ganti PI-nya itu adalah MI/VI, ya kita bisa ganti ini kan gitu. Nah, sigma MI/VI tadi kita sudah nulis di sini. Sigma MI/VI per M itu tidak lain kita bisa menurunkan di sini kan bahwa sigma MI/VI itu adalah MPM gitu. Iya kan? M itu adalah M total sistem dikalikan dengan kecepatan pusat masanya. Nah, jadi momentum linear dari suatu sistem partikel, banyak partikel gitu, itu sama saja dengan massa total partikel dikalikan kecepatan pusat masanya gitu loh. Jadi kalau kita sudah tahu kecepatan pusat masanya, maka momentum dari si sistem itu adalah massa total dikalikan kecepatan pusat masanya gitu ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, atau kalau Anda lihat lagi di sini, ketika ada banyak partikel ya, ketika ada banyak partikel, ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Maka kalau kemudian ketika ini mendapat gaya misalnya ya, gaya kalau ini I ya, sorry ini I gitu. Ini akan ada FI, ya, ini I, ini 3 gitu. Atau ya ini 1, 2 dan seterusnya maksudnya MI, MN gitu, ini MN. Ini ada FI. Nah, kan menurut hukum Newton 3, tiap partikel itu kan juga berinteraksi kan. Jadi misalnya ini ada gaya ke sana, ini ada gaya ke sana, ini ada gaya ke sana, gaya ke sana. Ini juga begitu, ada gaya ke sana, ada gaya ke sana kan. Ada gaya interaksi gitu kan. Nah, maka gaya pada I ini, total gaya pada I ini, kalau ini ada gaya FI dari luar misalnya, ini adalah FI, ini gaya ini kan, ditambah ini. Gaya ini adalah gaya interaksi yang ini. Gaya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Jadi FIJ itu F1, 2, F1, 3, F1, 4 gitu dijumlahin. Maka ini kan sama dengan MI/RI double dot. Anda masih ingat yang namanya dalam fisika mekanika, kalau double dot gini ini berarti turunan 2 kali R ke T 2 kali kan gitu. Oke ya? Oke. Jadi sigma I RI double dot ini sama dengan ya, kalau Anda perhatikan ini sama dengan MI VI dot atau apa namanya? Derivatif dari momentum translasi ke waktu ya kan gitu. Oke ya? Sama aja kan gitu. Derivatif dari momentum terhadap waktu. Nah, kalau semuanya kita jumlahkan nih, jadi ada VI, kemudian ada lagi juga ke sana, FJ dan seterusnya gitu, kemudian kita jumlahkan, maka ini FI I1 sampai N, kemudian ini juga kita jumlahkan nih. Nah, kita lihat di sini ini J, jadi IJ, kemudian ini I sampai N. Suku ini, karena ini adalah gaya interaksi antara mereka, kalau dijumlahkan keseluruhan, ini akan sama dengan 0 kan? Kenapa? Karena akan saling melawan kan? Contoh lah misalnya, ini ada M1, ini ada M2. Ada gaya ke sana, ada gaya ke sana. Ini F12, ini F21. Ini kalau dijumlahkan, ini akan sama dengan 0. Kenapa? Karena F12 sama dengan min F21. Kan gitu. Nah, begitu kalau 3, 4, 5, dan seterusnya. Artinya total ini akan sama dengan 0. Nah, yang jelas tapi ini merupakan penjumlahan dari masing-masing perubahan momentumnya ya kan gitu. Jadi dari 1 sampai N kan gitu. Nah, dengan kata lain bahwa eh, perubahan momentum yang dijumlahkan kan menjadi perubahan momentum total itu sama dengan gaya total yang bekerja pada sistem. Gaya total luar ya. Kalau Anda lihat FI ini tadi kan gaya luar, bukan gaya dalam interaksi antar mereka. Karena interaksi antar mereka kan ini jadi 0, berarti ini adalah total gaya luar. Jadi
total gaya luar pada satu sistem massa itu sama dengan perubahan terhadap waktu dari momentum total sistemnya gitu intinya. Atau ini adalah M dikalikan A pusat massanya, ya kan, percepatan pusat massanya. Oke ya. Jadi total gaya yang bekerja pada suatu sistem itu sama dengan perubahan momentum total sistemnya atau sama dengan massa total sistem dikalikan percepatan pusat massanya. Ya gitu. Nah, jika total gaya pada sistem itu sama dengan 0, kalau Anda perhatikan jika ini sama dengan 0, berarti ini APM-nya sama dengan 0 kan? Jadi ini APM akan sama dengan 0 karena M nggak mungkin 0 gitu dalam suatu sistem itu M nggak mungkin 0. Tapi APM itu bisa jadi 0. Atau ini kan DP/dt ini. Kalau ini sama dengan 0 alias momentum total dari suatu sistem kalau tidak ada gaya luar itu akan konstan gitu loh. Jadi momentum total dari suatu momentum, kalau di sini momentum translasi ya, momentum translasi dari total sistem yang ada, kalau tidak ada gaya luar pada sistem itu, maka momentumnya itu akan tetap. Jadi momentum awal dan momentum akhirnya itu akan tetap gitu atau selesai ya. Jadi gini ya, jadi kan lihat, jadi ketika resultan dari gaya luarnya sama dengan 0, maka percepatan dari pusat massanya akan 0 atau kecepatan pusat massanya itu konstan gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini ada satu contoh yang Anda juga bisa dapat di di buku Poles ya. Pada suatu titik tertentu dalam lintasannya sebuah peluru bermassa di sini pelurunya bermassa M gitu terpecah menjadi 3 bagian dengan masing-masing bagian bermassa M/3 gitu atau sepertiga ya kan. Jadi ada massa, ada peluru gitu bermassa M, terus tiba-tiba pecah, jebrot gitu. Jadi 3 bagian ya. Kebetulan sama, ini contoh aja ya. Masing-masing sepertiga. Nah, satu bagian bergerak terus searah kecepatan awal dengan kecepatan setengah kecepatan awal kan gitu. Nah, sebelum peluru tersebut pecah gitu ya. Dua bagian yang lain bergerak saling tegak lurus dengan kecepatan yang sama besar. Nah, carilah kecepatan dua bagian pecahan tersebut dalam V0. Ingat, V0 itu adalah besar kecepatan awal peluru sebelum pecah. Nah, di sini, dan tadi kan kita berlaku kalau tidak ada gaya luar yang bekerja pada si peluru tadi, maka di situ akan berlaku kekekalan momentum translasi dari sistem. Artinya momentum translasi sistem sebelum dan setelah pecah itu sama. Alias kita bisa menuliskan di sini VM pusat massa ya MP0 ini adalah massa total, kemudian ini adalah kecepatan awalnya kan, ini momentum awal ya. Jadi ini momentum awal P0 sama dengan momentum akhir P kan gitu. Nah, momentum akhirnya itu adalah sepertiga kali V1 kan, kecepatan 1 plus sepertiga M kali V2 dan sepertiga M V3. Seandainya ini bagian 1 kecepatannya V1, bagian 2 kecepatannya V2, bagian 3 kecepatannya V3 kan gitu ya. Nah, di soal dijelaskan, ini biar kita bisa menyelesaikan tentunya ya. Kecepatan yang partikel yang pecahan pertama itu dia bergerak dengan sama dengan kecepatan V0 tapi separuhnya, berarti V1-nya sama dengan setengah V0. Nah, V2 dan V3-nya itu sama besar tapi saling tegak lurus. Alias apa? V2 dot V3-nya harus sama dengan 0. Kenapa? Ya karena kita tahu kalau tegak lurus, kalau di dot produkan, mesti hasilnya akan 0 karena dia saling tegak lurus kan. Jadi I dot J itu kan sama dengan 0. Kan kayak gitu kan.
I dot C itu sama dengan 0. Kenapa? Ya dari definisi kan. I dot C definisinya kan. Itu besar I cos sudut P. Sudut antara I dan J. Ini kan 90. Nah, cos 90 itu adalah 0 gitu. Oke? Nah, V2 sama dengan V3. Nah, dari situ kita bisa masukkan ya. Artinya ini Anda ganti dengan setengah V0 kan. Kalau setengah V0 berarti ini jadi 1/6. Anda taruh ke sini berarti 1 min 1/6. 1 min 1/6 berarti 5/6 V0. Ya kan? 5/6 V0, kemudian masing-masingnya ada 3, berarti kan 6 bagi 3, 2. Ya, jadi 5/2. Nah, ini jadi 5/2 V0. Nah, kemudian yang M-nya kita coret-coret-coret ya. Tinggal V2 plus V3. Iya kan? Kan mana tadi? Nah, ini kan M-nya kan sama nih. Ya, kita coret-coret aja. Coret, coret, coret. Kemudian ini kan yang suku sini. Ini kan 1 min. Ini kali 5/6 kan berarti 5/6 V0. Nah, kemudian karena ini ada suku 3, ini coret. Jadi ini coret, coret ini jadi tinggal 2 kan. Jadi 5/2 ya. Jadi 5/2 V0 sama dengan V2 plus V3. Nah, ini kan. Jadi 5/2 V0, V2 plus V3. Nah, biar kita bisa menyelesaikan ini, maka kita dot produkkan aja. Yang ini dot apa namanya V2 dot V2. Jadi di suku ini dan suku ini kita dot produkkan kan boleh ya. Jadi ini menjadi 25/4 V0 kuadrat. Yang ini kan V2 plus V3 dot V2 plus V3 ya. Ini kan didotkan jadi V2 kuadrat. Yang ini V2 dot V3. Yang ini V3 dot V3. Nah, ini sama dengan 0 suku ini. Kenapa? Karena dia saling tegak lurus. Nah, V2 sama dengan V3 sehingga dapat 2V2. Sehingga kita ketemu V2 dan V3-nya adalah ya tinggal di ini aja kan. Jadi diakarkan ya kan. Jadi 5 kemudian di sini jadi 8 ya. Bagi 2 bagi 2 jadi 8 jadi 8 2 akar 2. Nah, sehingga ketemu lah gitu. Nah, soal seperti ini kita bisa menjawab karena kita sudah ada dasar bahwa kita mengasumsikan bahwa ketika si peluru itu pecah itu tidak ada gaya eksternal. Sehingga ketika tidak ada gaya eksternal di situ pada sistem berarti momentumnya adalah tetap ya kan gitu. Nah, kalau momentumnya tetap berarti kan kita tahu tadi momentum awalnya dan momentum akhirnya kan. Momentum awal sama dengan momentum akhir sehingga kita bisa menyelesaikan kasus ini. Ya logikanya gitu aja. Oke, nah kemudian kita masuk ke momentum sudut dan tenaga kinetik sistem. Momentum sudut ya kemarin Anda kemarin juga sudah kita ya ketika LI ya itu adalah RI cross PI ya kan gitu. RI cross PI itu momentum sudut. Nah, kalau PI-nya kita ganti dengan RI cross MI PI tentunya boleh kan. Sehingga kita taruh sini. Nah, kalau sistemnya itu banyak, jadi tadi kalau ini kan ke I, kalau nanti 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai N, maka kita jumlahkan saja masing-masing secara vektor kan. Jadi RI cross MI/PI, I-nya 1 sampai N gitu. Nah, kemudian kalau kita derivatifkan dia terhadap waktu, tentunya yang ini ditertibkan terhadap waktu menjadi VI, yang ini kan tetap dulu. Jadi MI/PI plus sigma RI cross, yang ini kita derivatifkan ke T, ini menjadi AI, ya kan gitu. M-nya dianggap konstan ya kan, karena M-nya MI-nya konstan berarti kalau diturunkan terhadap waktu akan sama dengan 0. Kecuali kalau MI-nya itu variabel juga terhadap waktu lain cerita ya. Tapi kasus yang ini kita ceritakan tuh MI-nya itu tidak fungsi waktu sehingga dia tetap gitu loh. Ya. Nah, sehingga kita bisa menuliskan ini VI cross MI VI plus RI cross MI AI karena ketika diturunkan terhadap T ini menjadi AI. Oke. Nah, kemudian yang suku sebelah sini, ya, nah kita bisa lihat, kita bisa ganti ya suku yang tadi yang RI cross AI ini. Mungkin di sini ada tadi, nah ini dia.
Nah, ini kan. Ini adalah sepertinya kan ini AI ya kan kalau Anda lihat ini MIAI. AI itu, ini MIAI ini. Ini AI itu adalah tidak lain FP plus sigma J FC dari J1 sampai N. Ini adalah AI karena kita kan boleh menulis sini. Ini MI Nah, kan? Gitu boleh kan? Jadi MIAI itu bisa kita tuliskan FI plus sigma J1 sampai N FIJ. Nah, ini kita taruh taruh ya kita ganti gitu loh. MIAI-nya dengan ini tadi. Kita ganti dengan ini ya. FI plus sigma J1 sampai N IJ ya gitu. Nah, kemudian suku yang sebelah sini, suku yang sebentar ya. Sebentar. Ini mungkin harus di mute dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi, nah di sini sampai sini kita. Nah, jadi suku ini RI cross PI ini yang RI cross PI ini, jadi ini yang ke sini, kemudian yang sebelah sini, ini kan ada RI juga. Ini RI cross PIJ ini ya, sebelah sini. Nah, ini RI cross PIJ yang suku sebelah sini ini dari apa namanya J sampai N, kemudian ini I sampai N. Nah, suku yang sebelah sini ini, nah karena FJI sama dengan min FIJ, suku sebelah ini bisa kita nyatakan, bisa kita buat yang ini seolah menjadi seperti yang sebelah bawahnya ini. Jadi RI cross FIJ plus RJ cross FJI. Nah, yang kalau kita ganti FJI-nya min FIJ, sehingga di sini menjadi RI min RJ cross FI. RI min RJ itu tidak adalah minus dari RJ min RI cross FI. Ini adalah vektor yang sejajar dengan FIJ. Ya. Jadi kalau ini ada I, kemudian ini ada J, ini adalah RI, ini adalah RJ, maka yang namanya RI min RJ itu adalah ini gitu. Sini kan. Ini adalah RI min RJ atau kebalikan. Nah, FIJ itu ada juga sejajar di sini kan antara I dan J. Sehingga ini kalau di cross kan ini akan sama dengan 0 kan gaya sentral tuh. Jadi yang suku sebelah sini ini menjadi 0. Nah, suku yang ada adalah ini saja, RI cross VI ini gitu. Nah, RI cross VI itu tidak lain adalah torka. Ya kan? Torka. Jadi ketika ada apa partikel I kemudian diberi gaya Fi, maka di situ ada muncul torka kan. Nah, kalau di situ sistemnya banyak, maka ini torkanya dari I sampai N gitu. Jadi ini menjadi torka torka luar ya gitu. Ah, oh ini sini sini. Ada juga. Ah, di sini kelihatan ya. Jadi ketika ini ada MI, ini RI, kemudian ini J, ini RJ, maka yang namanya FIJ sama FJ itu ini sejajar dengan RIJ. Sehingga kalau di cross kan, dia akan sama dengan 0 kan. Sudutnya karena sudutnya kalau nggak 0, 180. Ya. Gitu. Jadi ini akan menjadi 0 ya, suku sebelah sini. Nah, sehingga DI/DT itu sama dengan vektor apa namanya torka. Jadi vektor torka total pada sistem massa itu. Gitu. Sekali lagi juga, kalau torka total pada sistem itu sama dengan 0, jadi total torka pada sistem sama dengan 0, maka berarti momentum sudut sistemnya itu adalah tetap. Gitu. Oke, sama ya tadi kalau apa namanya tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum transaksinya tetap atau kekal. Ya. Begitupun kalau misalnya tidak ada torka luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sudut sistemnya itu sama dengan juga tetap ya, bukan nol tapi tetap ya gitu. Momentum sudut sistemnya akan tetap atau
conserve ya atau kekal. Nah, kita lihat sekarang ya, yang kalau ini ada central mesh, kemudian di sini ada MI ya, maka kalau ini adalah titik acuan kita, titik referensi kita, maka central mesh-nya terhadap titik acuan itu adalah RCM vektornya ya. Kemudian massa QI itu terhadap titik acuan itu adalah RI, maka posisi relatif MI ke central mesh itu kita bisa nyatakan sebagai vektor RI ada strap di sini rata-rata. Jadi ketika ada lambang seperti ini namanya vektor relatif posisi MI ke central mesh gitu ya. Sehingga kita bisa menyatakan secara persamaan bahwa RI atau vektor posisi massa QI itu adalah sama dengan vektor central mesh ditambah vektor RI kan ke sini. Jadi RI sama dengan RCM plus R di sini. Jadi vektor posisi pusat massa ditambah vektor posisi MI terhadap pusat massa ya. Ini. Nah, kalau ini diderivatifkan, maka Anda akan dapatkan VI sama dengan apa namanya? Ini juga begitu, VCM plus VI. Ya kan? Kalau Anda derivatifkan sekali ya. Ini menjadi kecepatan central mesh, ini menjadi kecepatan relatif massa QI terhadap central mesh. Oke ya. Nah, yang ini jadi RI relatif ini bisa jadi sama dengan RI min RCM atau VI relatif sama dengan VI min VCM. Itu mau kita pakai, nah kita masukkan ke sini. Nah, yang ke sini mau kita masukkan ke sini. Kita mau ganti ini dan ini ya. Nah, kita ganti deh. Ini adalah RI ya, kemudian ini adalah VI. Bisa Anda lihat? Ini adalah RI, ini adalah VI. Nah, kemudian kita masukkan di sini sigma RI CM cross ini yang menjadi MI VCM, boleh kan? Kemudian plus RCM cross MI relatif ya. Plus sini ada RI cross MI VCM plus sini ada RI relatif ya cross MI VI relatif. Oke. Nah, kalau dari sini kita lihat bahwa RCM itu tidak fungsi I kan, sehingga bisa keluar. Begitupun ini juga RCM-nya bisa bukan fungsi I, dia keluar. Nah, yang ini keluar, yang ini tinggal sigma MI RI relatif. Kemudian yang nah ini masih I, jadi di dalam. Nah, ini yang ini dan ini menjadi nol ya. Kenapa? Ya, tadi kan kita tahu apa? Ini ada nggak ya? Nah, di sini ada. Ya kenapa nol? Kita lihat nih. Sigma MI RI relatif. Nah, RI relatifnya sama dengan RI min RCM. Ini sigma MI RI, ini MI, kemudian di totalnya adalah MRCM. Maka ini adalah nol kan? Ya karena ini sendiri adalah MRCM gitu loh. Oke. Nah, kemudian yang ini juga. Sigma MI VI relatif. Ini bisa kita ganti RI relatif menjadi VI min VCM sehingga bisa seperti ini. Nah, sama di sini juga begitu. Ini itu dia adalah MVCM, sehingga ini 0. Nah, jadi bahwa dalam suatu sistem pusat massa ya, L total pada sistem itu sama dengan momentum dari pusat massanya ditambah. Halo? Iya, Pak. Halo, Pak. Oke, mohon maaf saya terlempar ya. Iya, IndiHome Pak. saya kayaknya merefresh otomatis gitu. Nggak ngasih tahu. Oke. Sorry. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi sampai mana ya? Sampai sini ya? Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke, baik. Nah, tadi ya, jadi kalau kita lihat yang sigma IMI RI relatif itu kan sama dengan 0, kemudian yang ini juga 0. Jadi kita bisa menuliskan bahwa kalau dalam suatu sistem partikel gitu, maka momentum sudut dari total sistem itu dapat diperoleh dengan momentum dari momentum sudut
partikel mass-nya gitu, momentum sudut dari pusat masanya ditambah dengan momentum sudut dari relatif massa terhadap central mass-nya gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Mungkin ada contohnya di sini. Bentar. Oke, nah ini ada contoh ya. Contoh kalau dilihat di buku Paulus itu contoh 7.2 ya. Nih, batang tipis yang panjangnya L dan bermassa M digantung pada satu ujung dengan ujung lainnya dapat bergerak bebas ya, seperti pendulum sederhana. Hitung momentum sudut total dari batang sebagai fungsi kecepatan sudut omega ya gitu. Kita lihat ya, ini ada batang. Kan kalau batang itu berarti dia bukan titik ya gitu. Sehingga nanti L-nya nggak mungkin R cross PM gitu loh. Maksudnya kan ini harus sepanjang batang itu kan. Batang itu mesti kan agak panjang gitu, bukan titik gitu. Tapi dia seperti inilah. Panjangnya L, masanya M. Jadi masanya itu tidak di satu titik tertentu ya gitu. Oke. Nah, kita lihat batangnya seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada batang bermassa M, panjangnya L, dia bebas berayun ya dalam suatu bidang vertikal pada satu ujung pivot ya tertentu ya pada ujung tetap ya ujungnya. Misalnya kalau di sini kita lihat di titik ini maka dia berayun seperti ini ya. Nah ini kalau A ini kita lihat di sini PCM-nya bergerak sini. Ini central mass-nya mesti kan di sini kan. Kalau batangnya itu panjangnya L, berarti central mass-nya, pusat masanya mesti di tengah sini, setengah L lah gitu kan. Ini kan setengah L nih kan. Ini ke sini, ini mesti setengah L, ya kan. Ini ke sini, ini setengah L juga kan. Di tengah-tengah ya central mass. Atau bisa juga kalau dilihat, oke, jadi dalam relatif terhadap central mass, ini bisa jadi kan, ini kalau bergeraknya itu terhadap central mass-nya, ini ke sini, ini adalah L/2, ini ke sini juga L/2, cuman di sini ada elemen massa ya, dm. Nah, kemudian ini panjangnya ini ke sini kita sebut R lah boleh. Nah, ini massa ini adalah lambda dr. Lambda itu massa persatuan panjang ya. Jadi dm-nya lambda dr, ini adalah R panjang sini ke sini gitu, oke. Atau kalau kita lihat dari elemennya bisa juga langsung. Jadi ini ada dari pivot ini ada panjangnya R, kemudian dm-nya adalah lambda dr ya gitu. Oke, nah kan kita lihat satu persatu. Oke, untuk LCM ini yang bagian A tentunya gambarnya. Nah kita lihat ya yang bagian A itu kan di sini. Ini LCM itu kan tadi itu adalah R cross MV kan gitu ya. Maka ini kalau R sama V-nya itu tegak lurus kan mesti ini hanya R kali V lah gitu kan. R-nya itu setengah L, kemudian ini VCM. Artinya momentum central mass-nya. Nah, berarti kan ini M, L/2 kali VCM kan gitu. Nah, VCM itu ada atau kecepatannya itu adalah R omega kan, R-nya setengah L kan, berarti ini menjadi setengah L omega. Sehingga LCM-nya ini adalah seperempat ML kuadrat omega, ya kan gitu. Oke, kemudian kalau Anda ingin melihat yang relatif terhadap central mass-nya, berarti Anda lihat gambar B-nya. Nah, kalau relatif geraknya terhadap central mass-nya, ini berarti ini ada 2 kali R cross VCM. Nah, di sini ada VCM-nya tapi masanya ini 2 kalinya ini ya gitu. Nah, di sini Anda lihat 2 kali R dP ya kan karena ini elemen momentum namanya kan. Nah, kalau dV ini tidak lain adalah VDM ya kan gitu. Jadi ini kenapa 2 kali ya? Karena kalau kita lihat yang satu sini kan sama aja muter gini kan. Ini 2 kalinya kan kalau gitu. Oke, jadi ini menjadi dP-nya itu adalah VDM. Nah, kemudian
dm-nya adalah lambda dr. Nah, gitu. Sehingga kalau Anda integralkan, ini menjadi 2R, kemudian V-nya adalah R omega lambda dr, sehingga yang ini kan 2 omega lambda kan konstanta keluar, tinggal R kuadrat dr. Nah ini kalau diintegralkan kan bisa per 3 kan, R pangkat 3. Dari 0 sampai L per 2 kan. Sehingga yang ini menjadi L pangkat 3, ini 2 pangkat 3 kan 8. Jadi coret-coret 4 jadi seperempat jadi 12. Jadi omega lambda L pangkat 3. Nah ingat bahwa lambda itu adalah lambda kali L. Lambda itu ya, lambda itu adalah tadi kan masanya itu lambda itu adalah massa per L kan gitu. Jadi lambda L itu adalah M. Nah, lambda L adalah M sehingga di sini menjadi 1/12 M omega L kuadrat. Jadi 1/12 M L kuadrat omega. Ini adalah yang dari gambar B-nya itu kan gitu. Sehingga totalnya kalau tadi kan L total dari si batang tadi itu adalah momentum sudut dari gerak central mass-nya plus momentum sudut gerak relatif terhadap central mass-nya. Jadi ini adalah 1/4 ml kuadrat omega, yang L relatif terhadap central mass-nya itu adalah 1/12 ml kuadrat omega. Sehingga kalau dijumlahkan, ya kan, ini menjadi 3 plus 1 kan 4/12 atau 1/3 ml kuadrat omega gitu. Nah, kemudian kalau langsung dari gambar C gimana gitu. Nah, ini kalau dari gambar C langsung, ini dia, ini yang dari gambar C itu ya. DL total itu adalah RDP. Maka R VDM. Nah, di sini V-nya itu adalah R omega, kemudian DM-nya lambda DR. Cuman integralnya kalau Anda perhatikan, ini tidak lagi dari 0 sampai setengah L, tapi ini dari 0 sampai L. Ya kan memang dari 0 sampai L ke sini kan. Gitu, ini L kan. Nah, sehingga kalau Anda yang ini sama ya, omega lambda-nya keluarin, kemudian ini R kuadrat DR, sehingga ini bisa 1/3 kan. Ini 1/3, kemudian sini ada L pangkat 3, ya, L pangkat 3 L lambda itu M, jadi 1/3 ML kuadrat, L kuadrat omega. Ini kan sama persis dengan yang ini, gitu. Oke, ini sama ya, jadi seperti itu ya, dipahami ya. Nah, kemudian kita lihat tenaga kinetik sistemnya dalam suatu sistem massa banyak partikel. Kalau energi kinetik ketika partikelnya itu hanya satu, ya, energi kinetik Anda masih ingat T itu jalan adalah setengah mv kuadrat kan gitu. Kalau ini TI ya ini MI VI kan gitu. Oke ya. Nah, maka kalau sistemnya itu banyak, partikelnya banyak, berarti ya kita jumlahkan masing-masing ya secara linear gitu. Jadi MIVI dari I sampai N tentunya kan. N kan gitu. Ini juga sampai N. Nah, kemudian kita bisa ganti nih VI itu tidak adalah vektor VI dot VI kan gitu. Nah, kemudian vektor VI ini tadi kan bisa kita nyatakan dalam VCM plus VI relatif. Artinya ini VI itu adalah kecepatan central mass-nya ditambah kecepatan central mass objek terhadap mass. Jadi kecepatan relatif dari si massa terhadap central mass-nya gitu. Jadi kan VI ini sama dengan kecepatan central mass-nya ditambah kecepatan gerak objeknya terhadap central mass-nya gitu. Kan bisa dinyatakan tadi ya di sini. Mana tadi? Nah, yang ini kan. Nah, ini loh. Jadi RI itu adalah ini atau VI itu adalah VCM plus VI relatif ya kan. Gitu. Nah, ini juga 1 sampai N. Nah, berarti kan kalau kemudian Anda dot produkkan, ini kita uraikan ya. Ini berarti kan VCM dot VCM jadi VCM kuadrat plus kemudian ini ada VCM dot VI ini ya, plus dot ini. Jadi ini plus ada juga mestinya yang ini kan.
ini 2 kali ya, 2 kali jadi setengahnya hilang karena nanti yang sebelah sini juga kena yang sini kan. Jadi setengahnya hilang plus yang ini setengah dari MI kemudian ini VI dot VI relatif kuadratnya gitu ya. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, yang ini ya, kalau kita lihat yang ini jelas ini bisa keluar dari sigma karena tidak bergantung I ya. Jadi keluar sini jadi sigma IMI. Sigma MI itu adalah M total plus PCM-nya keluar nih MI-VI ini akan sama dengan 0 kan. Nah, tadi sudah kita tunjukkan ini akan sama dengan 0. Nah, suku yang sini setengah MI-VI kuadrat. Jadi oke, ini ada kurang kuadratnya. Nah, gitu kan. Nah, tapi vektornya sebetulnya hilang karena sudah ada produk ya. Sudah ada produk, ini vektornya hilang. Vektornya hilang. Karena sudah besarnya kuadrat. Jadi energi kinetik dari sebuah sistem massa gitu itu adalah energi kinetik dari pusat massanya ditambah energi kinetik dari relatif sistem terhadap pusat massanya gitu ya kan dengan MI/VI kuadrat. Nah, hitung tenaga kinetik total batang pada contoh 7.2 tadi yang batang tadi itu ya. Yang ini. Nah, ini kan. Nah, yang ini nih. Ada gambar A, B, dan gambar C. Kita lihat ya. Maka yang ini yang T central mesh itu berarti kan yang gambar A ya. Ini yang gambar A. Ini kan setengah MPCM dot PCM. Nah, PCM-nya itu adalah L omega ya kan, L omega dikuadratkan ya kan. Ini 1/8 ml kuadrat omega kuadrat. Kemudian yang gambar B, yang gambar B-nya ini relatif T relatifnya itu adalah setengah dari 2 dm karena ada 2 tadi. Kemudian V dot V-nya ini adalah ini R omega ya dikuadratkan menjadi lambda omega kuadrat R kuadrat dr. Nah, kalau diintegralkan, Anda integralkan, nah R-nya itu yang ini kan konstannya keluar ya. Ini menjadi 0 sampai setengah L. Dikuadratkan menjadi 1/3 ya kan? 1/3. Nah, maka sini apa namanya ini 1/12 ml kuadrat itu tidak lain adalah I. Anda masih ingat kan kalau batang diputar di tengahnya, ini kalau ada batang panjangnya L, nanti kita akan bahas juga. Kalau panjangnya itu L, kemudian diputar di tengahnya, makanya kan menjadi 1/12 ml kuadrat gitu. Kalau diputar terhadap tengah ya. Kalau terhadap ujung kan 1/3 ml kuadrat ya. Tapi kalau tengahnya ada 1/12 ml kuadrat. Jadi 1/12 ml kuadrat ya. Ini kan L lambda L itu kan menjadi M ya. Sehingga ini M 1/12 ml kuadrat ini setengah ya. Karena 12 ini kan di 2. Jadi menjadi setengah ICM omega kuadrat. Jika kalau dimasukkan ke sini, ini adalah 1/8 ml kuadrat omega kuadrat. Yang ini 1/24 ml kuadrat omega kuadrat. Maka ini menjadi, Anda lihat ini menjadi setengah dari 1/3 ml kuadrat omega kuadrat. Ya. Sehingga ini sama dengan setengah I omega kuadrat kalau dia diputar di ujungnya. Jadi kalau diputarnya di sini, gitu, ya diputarnya di sini, maka T-nya itu ada setengah I omega kuadrat karena I-nya itu ada 1/3 ml kuadrat, ya, gitu. Oke ya, gitu. Sama kan hasilnya, gitu. Oke, nah kita lanjut ke gerak interaksi dua benda. Jadi massa tereduksi ya. Ini ada ini biasanya gerak interaksi dua benda itu biasanya dalam pendahuluan kalau Anda masuk ke mekanika benda langit atau partikel-partikel antariksa gitu ya. Maka selalu ada istilah massa tereduksi dan interaksi dua benda. Jadi ini ada M1, ini M2, kemudian central mesh-nya itu berada di kedua suku ini ya, kedua sudut ini. Sudut di sini ya gitu. Central mesh-nya di sini gitu.
Nah, vektor posisi relatif R untuk kedua benda. Jadi R-nya itu adalah posisi relatif M1 terhadap M2 gitu, atau posisi relatif M2 terhadap M1 ya. Itu adalah R. Maka dari yang ini, dari ke-9 ini kita bisa tahu bahwa kalau ini di titik boleh titik 0 gitu, maka kita bisa menuliskan ini MIRI relatif, jadi massa 1 relatif terhadap central mass, kemudian massa 2 relatif terhadap central mass ini sama dengan 0 ya, gitu. Nah, kemudian R-nya ini kalau kita perhatikan R ini ya kita boleh tulis ini R1 min R2 gitu kan, R1 karena ini berlawanan, ini min R2. Bolehlah R1 relatif min R2 relatif ya. Atau ya kita bisa lihat nih, ya kita ganti ya salah satunya, misalnya R2-nya kita ganti R2 sendiri. Kalau Anda perhatikan ini sama dengan minus dari M1 M2 per R1 ya. Nah, ini kalau Anda ganti ini menjadi minus M1 per M2 R1, jadi ini menjadi plus, kemudian R1 pindah sini. Ini 1 plus M1 M2 atau M1 plus M2 per M2. Nah, ini sering disebut dengan massa tereduksi. Gitu. Jadi sebutnya massa tereduksi. Jadi ini adalah massa tereduksinya itu. Nah, sehingga kita bisa menuliskan nih ya bahwa M1, jadi kita melihat derivatifnya 2 kali itu adalah F1 atau suatu fungsi. Ya, di sini ada suatu fungsi R, kemudian sini ada vektor R terhadap R, ini vektor satuan ya dalam arah R. Sehingga kita bisa menuliskan di sini ini D kuadrat R terhadap DT kuadrat ini mu ya. Mu-nya itu adalah M1 M2 per M1 plus M2 ya gitu. Ini adalah suatu fungsi. Gitu. Nah, apa namanya? Kita bisa menuliskan ini dan kita lihat FR itu adalah min GM1 M2 per R kuadrat ya. Di mana nanti ini adalah konstanta gravitasi ya. Gitu. Nah, kemudian yang mu R double dot ini R kuadrat yang posisi relatif ya, massa 1 terhadap massa 2. Ini min GM 1 M2 per R kuadrat, ini fungsinya ke WR. Atau kita bisa menuliskan ini gerak dari M1 ya, gerak dari M1 relatif ya terhadap R-nya itu sama dengan min G M1 plus M2 M1 per R kuadrat ya ke R. Oke. Nah, oke. Mungkin hari ini cukup ya. Nanti PR-nya akan saya berikan mungkin di Google Class lah, tidak di sini biar nanti Anda bisa upload di Google Class. Begitu ya untuk ke hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sorry. Saya stop sharing dulu. Kemudian sambil saya kasih absennya. Kalau mau sambil nunggu kalau ada yang mau absen. Silakan ya. PR-nya nanti saya upload ya di Google Class. PR kedua ini ya. Iya Pak, PR kedua. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya dan bahan sudah saya upload juga di Google Class, berarti kuliah kita cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak. Oh iya, dan selamat Lebaran ya. Ini kan kita Lebaran ya. Nalidin Faidin ya semuanya. Nilainya juga Pak. Mohon maaf Pak. Untuk video rekaman yang pertama itu belum ada ya Pak? Oke, nanti saya upload. Kemarin belum sempat Mas. Nanti saya uploadin deh ya. Ini saya belum sempat ngubah dulu ya. Nanti saya ubah dulu kan itu. Nanti saya uploadkan di biar ringan, upload di YouTube, alamat YouTube-nya aja ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke.
Oke, sudah tidak ada yang absen lagi ya. Saya tutup ya. Oh, ada chat. Oke.